up with a bright smile on now. Kelompok 6 atas nama Arnita Herlina, Nurlianti Vindo, Nur Ainun Juliana. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Langsung saja, kami akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pengaruh faktor natur terhadap perkembangan. Istilah natur. Natur ialah nyata atau sifat dasar yang dapat diartikan sebagai faktor-faktor alamiah yang berhubungan dengan aspek biofisiologis, terutama keturunan, genetis, dan hereditas. Dengan adanya istilah natur, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor natur ialah perkembangan individu semata-mata tergantung pada faktor dasar atau pembawaan dari diri sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu ialah faktor keturunan, yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan, seperti konstitusi dan struktur fisik, ketepatan potensial, dasar atau bakat atau kecerdasan. Pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung ialah yang pertama, kualitas sistem saraf. Pengaruh gen untuk kualitas sistem saraf ini dapat berpengaruh pada sistem otak, karena apabila ada perubahan satu huruf pada gen akan berpengaruh pada otak besar. Yang kedua, keseimbangan biokimia tubuh. Pengaruh gen dalam keseimbangan biokimia tubuh dapat mencegah gen jahat berupa sel virus masuk ke dalam tubuh dan mengakibatkan dampak buruk pada kinerja organ tubuh. Yang ketiga, struktur tubuh. Pengaruh gen dalam struktur tubuh dapat menyebabkan perbedaan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Faktor nurture terhadap perkembangan. Menurut John Locke, faktor nurture adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu yang sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Disebut juga sebagai aliran empirisme yang menjadikan faktor lingkungan atau pendidikan menjadi maha kuasa dalam menentukan perkembangan seorang individu. Singkatnya, faktor lingkungan atau pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang individu. Contohnya, seorang anak laki-laki yang terbiasa menggunakan bahasa Kutai, padahal kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah, yang semestinya menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi, mereka terbiasa menggunakan bahasa Kutai karena mereka tinggal di Pulau Kalimantan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Faktor lingkungan yang dibahas mengenai perkembangan seorang individu, yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh dengan kasih sayang, serta pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan, merupakan faktor kondusif untuk mempersiapkan anak untuk menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Hartlek mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga, sedangkan guru berperan sebagai substitusi orang tua. Yang ketiga adalah lingkungan kelompok teman sebaya. Peran kelompok teman sebaya bagi remaja adalah memberikan pelajaran tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengontrol tingkah laku sosial, mengembangkan keterampilan dan minat yang relevan dengan usianya, saling bertukar pikiran maupun. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat, melalui pergaulan atau hubungan sosial baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermain, anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dan yang terakhir adalah media massa. Media massa juga besar pengaruhnya terhadap perkembangan seseorang. Dengan adanya media massa, anak dapat mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat. Media massa juga bisa merubah perilaku seseorang ke arah yang positif
Determinasi faktor nature dan nurture dalam aspek-aspek fisiko-fisis. Determinasi dalam bahasa Latin yaitu determinare, yang berarti menentukan atau menetapkan, batas membatasi. Secara umum, pemikiran ini beranggapan bahwa keadaan dan perilaku manusia didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut: faktor biologis, faktor geografis, faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor ekonomi, serta faktor agama. Determinasi ini sendiri berpikiran bahwa perilaku etis ditentukan oleh lingkungan, adat istiadat, tradisi, norma, dan nilai etis. Determinasi beranggapan bahwa setiap kejadian telah ditentukan. Setiap kejadian telah disebabkan atau ada penyebabnya. Sesuatu yang ada di dunia atau kejadian yang ada di dunia berdasar pada hukum sebab akibat. Contoh perilaku determinasi itu sendiri adalah orang yang berasal dari keluarga harmonis akan menciptakan atau mewujudkan manusia yang seimbang daripada orang yang terdapat dari keluarga kacau. Perkembangan perilaku, faktor nature dan nurture, aspek-aspek fisiko-fisis dipengaruhi oleh aspek-aspek fisiko-fisis itu sendiri, yaitu meliputi fisik yang ada sejak sebelum lahir dan setelah lahir. Kedua, intelektual, yaitu kecerdasan atau daya tarik dan keadaan beradaptasi secara berhasil dari suatu baru atau lingkungan pada umumnya. Ketiga, yaitu sosial. Semua manusia beradaptasi kepada lingkungan atau berinteraksi kepada lingkungan, dan setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang keempat yaitu emosi. Perasaan tertentu yang dimiliki setiap individu pada umumnya. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa yaitu alat untuk berkomunikasi antar individu. Yang keenam yaitu moral. Kemauan untuk menaati peraturan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip moralitas. Yang terakhir ada agama. Agama adalah panutan atau tuntunan kita yang dimiliki oleh masing-masing orang atau masing-masing keyakinan. Dalam perkembangan nature dan nurture atau bawaan dan lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh sebagai berikut. Faktor bawaan dipengaruhi oleh gen, yaitu biasa dia disebabkan oleh pemikiran atau kecerdasan yang dimiliki masing-masing individu, sesuai dengan kecerdasan dan perilaku seimbang yang dimiliki oleh orang tua. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan lawan bermain dari masing-masing anak. Dalam pergaulan, lingkungan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu adanya perilaku bebas atau pergaulan bebas yang menciptakan atau yang menyebabkan anak menjadi moral rendah atau pemikiran yang kacau, dan itu sangat tidak diharapkan untuk proses perkembangan anak. Maka dari itu, orang tua dalam perkembangan anak di lingkungan sangat berperan penting untuk menjaga serta mengatasi kesalahan atau negatif dari perkembangan lingkungan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang ingin dipertanyakan atau memberikan saran, bisa ditulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.